Pangea merupakan salah satu superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, di mana Pangea terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini. Berbeda dengan saat ini dan sebaran pada masa benuanya, sebagian besar Pangea berada di belahan bumi selatan dan dikelilingi oleh superlautan, yaitu Pantalassa. Nama Pangea berasal dari kata Yunani kuno, yaitu pan yang berarti seluruh dan gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927 yang dibahas oleh Alfred Wegener dalam teori pergeseran benua. Ia menduga bahwa semua benua pada saat itu pernah membentuk superbenua yang tunggal yang disebut dengan urkontinen, sebelum kemudian pecah dan hanyut ke lokasi mereka pada saat ini. Lantas, apa yang terjadi jika benua Pangea atau benua pertama tidak terpecah? Apabila hanya ada satu benua raksasa Pangea, maka bumi ini tidak akan nyaman dihuni seperti saat ini. Penduduk bumi hanya akan terpusat di wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa atau dekat dengan garis pantai yang masih mendapatkan sinar matahari yang cukup. Suhu udara akan menjadi sangat luar biasa dingin di wilayah pedalaman benua yang luas. Kita ambil contoh saja sekarang yang ada di Siberia, yang merupakan hamparan yang luas dan merupakan salah satu tempat terdingin di dunia. Nah, dengan tidak adanya benua yang lain, maka dataran mega kontinen tersebut akan bersuhu luar biasa dingin yang tidak memungkinkan tumbuhnya peradaban. Untuk itu, mari kita lihat hal-hal apa saja yang terjadi apabila benua Pangea tidak terpecah. 1. Temperatur akan sangat dingin di banyak tempat, namun di lain tempat juga akan konstan bersuhu panas, terutama di wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Yang kedua, hujan hanya terjadi di wilayah yang tidak terlalu jauh dari pantai. Seperti yang kita ketahui bahwa uap air yang berasal dari laut tidak bisa mencapai daerah pedalaman benua karena tersapu oleh angin dingin benua, sehingga hal ini menyebabkan hujan hanya akan turun di wilayah pesisir pantai saja. Hal ini berakibat fatal bagi wilayah yang sangat jauh di daerah pedalaman. Yang ketiga, yaitu tidak banyak terdapat pegunungan yang tinggi. Seperti kita ketahui bahwa gunung-gunung maupun pegunungan itu tercipta oleh adanya pergeseran lempeng bumi, sehingga apabila tidak terdapat banyak gunung, maka tidak akan terjadi pergeseran dan tumbukan lempeng bumi. Jadi, megakontinen Pangea tersebut akan relatif datar saja. Yang kelima, tidak ada hewan khas di suatu wilayah. Namun, hal ini dikarenakan tersebar merata di bagian wilayah benua Pangea yang layak huni bagi seluruh makhluk hidup. Gajah akan bisa kita jumpai di mana-mana karena tidak ada penghalang lautan untuk mereka bermigrasi, sehingga hewan-hewan khas di suatu wilayah juga tidak akan ada karena mereka akan bebas bergerak ke daerah lain dan tidak terisolasi. Maka kita tidak akan mengenal adanya gajah Afrika, gajah India maupun gajah Sumatera, karena semua gajah hanya akan ada di satu wilayah saja, yaitu daratan benua Pangea. Yang keenam, ukuran manusia dan hewan akan jauh lebih besar daripada ukuran sekarang, karena ruang gerak mereka luas dan tidak ada bentangan alam yang menghalangi seperti pegunungan-pegunungan yang tinggi. Otomatis, hal ini akan mempengaruhi pola makan yang membentuk banyak energi. Kita ambil contoh gajah Sumatera. Gajah Sumatera ukurannya lebih kecil daripada gajah yang berada di India. Namun, gajah India kalah besar dibandingkan gajah Afrika. Begitu juga dengan badak yang berada di ujung kulon, dan Sumatera ini jauh lebih kecil daripada badak Afrika.
Kemudian kita lihat fosil manusia di liang bua di Flores NTT ukurannya pendek dibandingkan dengan temuan di wilayah lain. Hal ini dikarenakan mereka terisolasi di tempat yang kecil. Yang ketujuh, ras manusia tidak akan sebanyak seperti sekarang karena tidak ada laut yang menghalangi pergerakan manusia, sehingga manusia relatif menjadi hanya satu saja. Perbedaan warna kulit masih akan ada, terutama yang tinggal di area tropis dengan yang tinggal di tempat yang relatif bersuhu dingin. Yang kedelapan, bahasa-bahasa juga tidak akan sebanyak seperti sekarang. Alasannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, karena tidak adanya lautan dan pegunungan yang tinggi yang menghalangi manusia untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga bahasa dicenderungkan akan sama atau mudah dimengerti semua orang. Oke, demikianlah penjelasan singkat mengenai apabila